Yo, sebagai Dwi Michen Leicester. Jadi pada video kali ini gue akan memberitahu pengalaman gue, bagaimana caranya gue bisa membentuk mental yang kuat. Sebenarnya kita memiliki pengalaman hidup masing-masing, tergantung sekeras apa gitu yang pernah kalian lewatin. Semakin keras masalah yang datang, itu semakin banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. Pembulian bukan secara fisik doang ya. Pembulian ada secara verbal, dimana kita menerima hal negatif dari perkataan yang keluar dari mulut orang lain. Sebenarnya verbal itu lebih menyakitkan, tetapi kita harus bisa menghandle kedua hal itu ketika kita tidak ada yang tahu ya. Misalnya orang ingin melakukan kekerasan kepada kita, ketika kita lemah, kita cenderung diam dan tidak berkutik. Gue sebenarnya nggak mau kalian seperti itu. Gue sebenarnya nggak mau kalian seperti gue yang dulu. Kenapa gue bisa berdiri sendiri? Kenapa gue bisa belajar self improvement? Kenapa gue bisa belajar ilmu bela diri? Kenapa gue mau get stronger? Itu semua pengaruh dari kehidupan gue yang dulu. Pengaruh dari pembulian, pengaruh dari pembulian fisik, verbal, dan hal-hal yang sangat menyakitkan yang pernah gue lewatin. Gue dulu pernah dibully. Gue cenderung sering dibully itu ketika SMP. Karena ketika SMP gue tidak ada power. Like, gue orang yang culun. Gue pergi ke sekolah, itu terkadang gue males pergi ke sekolah karena tidak ada teman. Tidak ada satu teman pun yang benar-benar deket. Tidak ada satu teman pun yang benar-benar ada kawan ngobrol gitu. Sampai gue bilang ke mama gue, like, "Mah, gue males pergi ke sekolah karena gak ada temen." Sampai sesedih itu. Tetapi gue tidak menyalahkan situasi tersebut. Malah gue bersyukur bisa mendapat pengalaman seperti itu. Karena tanpa pengalaman seperti itu, gue tidak akan belajar tentang masculinity. Gue tidak akan pernah maju. Gue tidak akan pernah memiliki mental yang lebih kuat ketika gue gak mendapatkan pengalaman yang menyakitkan seperti itu. Gue juga pernah waktu SMP, gue kena pukul kepala gue di bagian belakang. Untung gak terlalu keras, tetapi itulah kehidupan memang. Gue gak ada sisi confidence, gue gak ada sisi dimana gue belajar bela diri, sehingga gue cuman bisa diem doang. Dan gue agak muak ketika gue dipukulin, lalu gue lapor ke guru. Dan gurunya gak bisa memutuskan untuk menghukum anak yang mukul gue itu. Karena apa? Jadi ceritanya gini. Gue sebenarnya waktu zaman SMP itu lagi tren yang namanya John Cena, WWE ya kan. Nah, gue sering kali main sama teman-teman gue WWE kayak submission, rear naked choke, yang dicekek di belakang gitu, lalu tap out. Ya kayak bikin skenario WWE gitu. And then satu orang ini tiba-tiba join kayak sokap gitu, join langsung nyekek gue dari belakang. Gue tap out itu kan nepok gini. Nah pas nepok, dia merasa dia dipukulin gitu, jadi dia balas mukul kepala gue. Pada saat itu gue cuman bisa diem doang. Like, gue berdiri, gue lihat mata dia secara berkaca-kaca, dan I ain't do shit, man. Gue cuman bisa kasih tahu ke teman gue untuk menjadi saksi
saksi mata bahwa dia pukulin gue. Dan itu gue belum berani ngelaporin ke guru. Dan 3 hari kemudian baru gue laporin ke guru. Dan jadi kasusnya kayak sudah lumayan lama ya. Harusnya kalau dia mukulin gue itu harusnya langsung dilaporin. Tetapi gue delay karena gue gak berani juga lapor guru. Jadi kasus tersebut mulai melempam. Dan guru tersebut juga membela anak ini karena ya gue gak tahu ya kenapa. Mungkin dia dari SD sekolah di sana, gue baru sekolah di sana mulai dari SMP. Jadi mungkin dia lebih memihak ke anak tersebut dengan alasan dia gak bisa kasih SP, surat peringatan, karena kalian sama-sama salah, kalian juga main WWE. Dan ya intinya dua-duanya salah, katanya begitu. Gue sebenarnya gak setuju, tetapi gue cuma bisa menerima karena ya gak ada power. Gue gak bisa ngobrol, gue gak bisa ngomong, gue gak bisa berpendapat pada saat itu karena SMP ya, masih kecil ya. Tapi gue belajar dari sana bahwa kita harus step up. Kita harus step up untuk diri sendiri. Kita gak bisa menyalahkan situasi, melaporkan ke guru, karena guru gak bisa ngapa-ngapain. Like misalnya kalian ada masalah atau kalian dibully seperti gua, dipukul kepalanya tiba-tiba dengan alasan main WWE. Ya kita gak ada yang tahu ya keadaannya gimana. Misalnya kalian tiba-tiba diserang, hal yang pertama yang perlu kalian pelajarin, harus step up untuk diri kalian sendiri. Misalnya kalian ada orang yang lebih besar yang bully kalian, mau sebesar apapun badan mereka, kalian harus step up, harus lawan balik. Kenapa? Walaupun kalian bakal kalah, setidaknya kalian tidak mau direndahkan. Jadi ketika kalian melawan ya, walaupun tidak menang, setidaknya besok-besoknya pembuli tersebut enggak bully kalian lagi. Mereka ada cenderung kepikiran, oh dia melawan, gua harus hati-hati. Sehingga kalian itu ada harga diri, kalian ada jiwa, mental bahwa kalian itu gak mau dibully. Makanya gue belajar bela diri, boxing, kickboxing, itu sangat penting untuk step up ke diri gue sendiri gitu. Gue gak belajar bela diri untuk membalas pembulian yang pernah bully gue. Gue cuman belajar dari kesalahan gue, bahwa gak ada yang bisa step up untuk kita, untuk diri kita sendiri ketika kita terkena masalah. Setidaknya kalian bisa step up untuk diri kalian sendiri, karena ketika kalian bisa step up, semua akan mengikuti. Ketika kalian ada confidence untuk confront the bully, kalian bakal ada rasa puas, ada rasa wah gue gak rugi, gue bisa step up, dibanding kalian kena pukul dan kalian diam doang kayak gue. Setidaknya kalian bisa bales, kalian bisa 50-50in, sehingga kalian gak ada rasa dendam lagi, sehingga kalian gak ada rasa terpendam nih ingin balas dendam. Karena guru gak bisa bela kalian. Guru juga terkadang ada sisi tololnya ya. Gue masih kesel sama guru satu ini karena dia gak bela gue dengan alasan tertentu, padahal secara logika dia yang salah gitu. Ya main WWE itu gak salah ya, main WWE kayak ya 50-50 lah. Kalau kalian kalau mau kasih SP ya, gue kena SP 1 kali, dia kena SP 2 kali karena dia sudah main WWE sama gue. Terus yang satu lagi dia sudah memukul kepala gue. Tetapi di sana guru tersebut bego dan ya sudahlah, itu semua berlalu. Tetapi itulah yang bisa gue ambil pelajarannya. Pembulian it sucks. Kalian harus
lawan mau sebesar apapun musuh kalian, mau sebesar apapun lawan kalian yang bully kalian, kalian harus step up untuk diri kalian sendiri. Gue serius tentang ini. Kalian harus step up untuk diri kalian sendiri. Karena kalau enggak, kalian bakal dibully terus besok-besoknya karena merasa kalian lemah. Bully itu bisa terjadi karena seseorang menganggap kalian lemah. Kalian gak ada power gitu. Kalian gak ada power, kalian cuman diem doang. Kayak gue misalnya dipukul diem, itu kan gak ada power sama sekali. Carilah power kalian. Build the masculinity on your mindset. Jadi ketika kalian dibully, kalian bisa melawan secara verbal. Kalian bisa berdebat. Kemudian misalnya ada yang menyerang kalian secara fisik, kalian bisa siap dengan hal yang datang ke kalian. Makanya gue belajar dari sana. Seseorang bisa terbentuk karena keadaan situasi hidupnya yang sulit. It sucks, gue agak malas juga sebenarnya memikirkan kembali tentang hal itu, tetapi itulah memang kenyataan. Gue dari dulu emang tergantung ya, ketergantungan gua itu terhadap teman sangat tinggi gitu. Misalnya mau kemana-mana itu harus ada teman. Misalnya gua nggak bisa matching vibes. Like misalnya gue mau joget, gue harus cari teman yang joget juga. Kayak istilahnya matching vibes. Gue selalu cari teman yang satu frekuensi, yang bisa menyamakan vibes gue. Tetapi semua itu berubah karena gue gak ketemu teman yang satu vibes. Jadi gue build my own vibes. Itu sangat penting. Kalian harus bisa bahagia dulu dengan diri kalian sendiri, dan lama-lama teman kalian pasti mengikuti. Gue seperti itu sekarang. Like vibes gue pengen nge-gym. Teman-teman gue out of nowhere itu pengen nge-gym juga karena ngelihat gue. Itulah salah satu contoh yang kalian bisa ambil. Like kalau kalian mau nge-gym ya nge-gym aja. Misalnya nggak ada teman, kalian pasti bakal dapat teman ketika kalian bisa kemana-mana sendiri gitu. Pasti ada juga yang mengikuti kalian. Gue sudah belajar dari hal itu dan itu terbukti. Kalian gak usah susah-susah cari, oh gue gak nge-gym karena teman gue gak ada yang nge-gym. Like pergi gym ya pergi gym aja sendiri. Makinglah bisnis sendiri. Kemudian nanti bakal ada aja teman yang satu frekuensi mengikuti kalian. I know this is very long story. Gua bercerita lumayan panjang di sini, tetapi inilah hal yang pengen gua cerita supaya kalian tidak mengalami hal yang sama gitu. Mengalami hal yang menyakitkan ya. Gue dari dulu gak ada temen. Dari SMP teman-teman gue selalu berkumpul untuk menjauhi gue. Like misalnya satu teman, ya kalian pasti pernah juga sih, satu teman yang benci sama kalian. Dia gak mungkin sendiri doang yang benci kalian. Dia mulai mengajak teman-temannya, circle-nya untuk membenci kalian, untuk gibahin kalian dan menjauhi kalian. Nah, itu bagaimana kalian hadapinya? Sedih, depresi, kena mental. Tidak perlu untuk komplain. Harusnya kalian bersyukur ketika memiliki pengalaman yang buruk, karena orang bisa terbentuk mental yang kuat, terbentuk menjadi man yang lebih manly, masculinity, itu dari pengalaman hidupnya. Sehingga ketika kalian
dijauhin teman. Satu teman yang mengajak satu circle-nya untuk jauhin kalian. Itu tandanya kalian harus bisa berdiri sendiri. Gak perlu toxic friends. Biarin teman kalian gibahin kalian gak punya teman. Yang penting kalian bisa mencari teman yang positif. Untuk apa banyak teman tetapi negatif semua? Lebih baik memiliki 1-2 teman yang benar-benar support sama kalian, yang benar-benar bisa membantu kalian ke atas, dan living a better life. Kalian sukses karena teman di sekeliling kalian itu sukses, dibanding kalian nongkrong sana sini. Ketika kalian pulang, kalian digibahin. Nongkrong lagi di tempat lain, kalian digibahin. Nongkrong lagi di tempat lain, kalian digibahin. Untuk apa seperti itu? Lebih baik kalian memiliki 1 teman dekat saja, 1-3 teman dekat saja. Benar-benar bisa matching your vibes, bisa bantu kalian untuk meraih kesuksesan dalam hidup kalian. Karena ketika kalian bisa sukses, yang tadinya teman kalian haters tiba-tiba menjadi fans kalian. Tiba-tiba balik nanya, out of nowhere ngechat kalian, hey apa kabar, kok sekarang lu sombong banget sih, gak pernah kabarin kita. The fuck. Giliran orang sudah sukses baru datang, giliran kita lagi susah dan dijauhin, mereka senang melihat kita jatuh. Like, jauhin teman-teman seperti itu. Ketika kalian sukses, ya kalian sukses sendiri gitu. Kalian sukses bersama teman-teman kalian yang membuat kalian sukses. It's really deep talk right here. Jadi gue bisa simpulkan, ketika ada yang bully kalian, jadikan itu sebagai pelajaran dan kalian ingin bangkit dari sana. Mulai dari membangun muscle, belajar hal-hal yang bisa membuat kalian step up terhadap hal itu. Misalnya kayak bela diri, belajar komunikasi, belajar untuk tenang dalam menghadapi sesuatu hal. Ini sangat penting, karena gue cenderung dulunya tergesa-gesa. Ketika gue tahu cara menghandle pressure, itu cukup harus tenang. Tidak perlu kita banyak bicara, yang penting kita bisa mengeluarkan kata-kata yang dapat menyelesaikan masalah. Diam sejenak, meditate, ngomong, jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kesannya kalian panik dan kalian dianggap remeh sama orang. Jika kalian ingin dianggap serius, kalian cenderung harus mengeluarkan kata-kata yang benar-benar bermutu. Ketika topik habis, diam sejenak. Bersikap tenang itu sangat penting. Kalian bisa melakukan meditasi. Karena tergesa-gesa kesannya kita panik ya. Kita panik dan siapa sih yang mau terlihat panik? Jadi laki-laki itu harus yang cool, bisa handle pressure dengan cara berani dalam keadaan diam, nyaman dalam keadaan diam. Banyak orang yang tergesa-gesa ya kan, like misalnya ngobrol sama cewek nih, mereka cenderung gak mau diam ya kan. Kalian cenderung gak mau diam karena takut kehabisan topik. Padahal diam itu sangat penting juga. Dalam diam, kalian memikirkan topik selanjutnya dibanding kalian main HP, takut dibilang awkward, padahal lebih awkward lagi kalau kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak bermutu. Jadi man itu yang lebih bijak, mengeluarkan kata-kata yang bermutu, kemudian juga bisa nyaman dengan keadaan diam.